Baiklah, Baiklah, kami dari sebelumnya kelompok 3 perkenalkan, kami dari kelompok 3 di KM mata kuliah sistem instrumentasi. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Fania Septiwan yang pertama ada Fania Septiwan Nuadari dengan NIM 121300017. Selanjutnya ada saya sendiri Ferdi Pangkar dengan 1213028. Lalu ada Wawid Al-Samudia dengan NIM 121130034. Selanjutnya ada Ulika Benadab dengan NIM 1213044. Selanjutnya ada Pramada dengan NIM 1211344 dan ada singkat yang tadi melakukan materi yaitu sensor 7. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk slide yang pertama itu daftar isi yang berisi pendahuluan, lalu ada thermoresistive sensor yang mencakup konduktor base sensor atau RTDS, mencakup juga semikonduktor base sensor thermistor. Lalu yang ketiga ada thermoelectric sensor yang mencakup thermocouple, thermopills atau multi thermocouple. Lalu yang keempat ada semikonduktor sensor, lalu yang kelima ada sensor lain itu berdasarkan pengaruh sekunder seperti kecepatan suara, indeks bias, pengukuran tidak langsung atau infrared thermometer. Lalu ada juga pemuaian atau expansion bahan metal dan bimetals. Next. Untuk pendahuluan, sensor suhu itu merupakan suatu alat elektronik yang dapat kita gunakan untuk mengukur suhu suatu benda ataupun lingkungan. Prinsip kerja dari sensor ini tuh dengan cara mendeteksi perubahan karakteristik fisik suatu bahan yang berubah seiring dengan perubahan suhu. Dalam pengembangannya, teknologi sensor suhu ini banyak digunakan dalam material-material seperti thermistor, thermocouple, dan juga sensor resistif yang nantinya itu dapat memberikan akurasi pengukuran yang tinggi. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya itu materi tentang thermoresistive sensor. Sensor thermoresistive merupakan jenis sensor suhu yang menggunakan material konduktor atau semikonduktor untuk mengukur suhu. Berikut adalah beberapa jenis sensor thermoresistive. Yang pertama itu yaitu sensor berbasis konduktor atau RTD. Sensor berbasis konduktor atau resistive temperature detector atau disingkat dengan RTD, ini merupakan sensor yang menggunakan material konduktor seperti platina, nikel, dan kuprum. Saat material ini mengalami perubahan suhu, resistansinya juga akan berubah sehingga dapat digunakan sebagai untuk mengukur suhu. Selanjutnya yang kedua yaitu semikonduktor sensor berbasis semikonduktor. Sensor berbasis semikonduktor atau thermistor merupakan sensor yang menggunakan material semikonduktor seperti silikon, germanium, dan platina. Saat material ini mengalami perubahan suhu, resistansinya juga akan berubah sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Dalam penggunaan sensor thermoresistif ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengukuran suhu dalam sistem pemanasan dan pengondisian udara, pengukuran suhu dalam industri farmasi, pengukuran suhu dalam sistem pengolahan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu thermoelectric sensor. Sensor termoelektrik adalah sensor suhu yang menggunakan efek termoelektrik untuk mengukur suhu. Efek termoelektrik terjadi ketika dua jenis logam atau semikonduktor yang berbeda disambungkan. Dan ketika dua punggungnya dipanaskan atau dibersihkan, maka akan membentuk arus listrik. Sensor termoelektrik dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengukuran suhu industri, pengukuran suhu dalam sistem pemanasan dan pengondisian udara, dan pengukuran suhu dalam sistem pengolahan makanan. Terdapat dua jenis sensor termoelektrik yang paling umum. Yang pertama yaitu thermocouples.
Termocouples merupakan dua jenis logam atau semikonduktor yang berbeda disambungkan dan ketika punggungnya dipanaskan atau dibersihkan maka akan terbentuk arus listrik termocouples. Terdiri dari dua jenis material logam yang berbeda seperti platina kuprum, platina nikel dan platina kuprum. Yang kedua itu yaitu thermopiles atau multiple thermocouple yang merupakan dua jenis logam atau semikonduktor yang berbeda disambungkan dan ketika dua punggungnya dipanaskan atau dibersihkan maka akan terbentuk arus listrik. Thermopiles ini terdiri dari banyak punggung-punggung logam atau semikonduktor yang berbeda yang disebut juga jaringan termoelektrik. Sensor termoelektrik dapat digunakan sebagai sensor suhu, sensor pengukuran tekanan, dan sensor pengukuran kadar gas. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Semikonduktor sensor adalah jenis sensor suhu yang menggunakan bahan semikonduktor untuk mengukur suhu. Bahan semikonduktor pada sensor ini memiliki sifat khusus yang mengalami perubahan resistansi saat suhu berubah. Ketika suhu naik, resistansi semikonduktor juga meningkat, dan juga sebaliknya. Prinsip ini digunakan dalam sensor suhu semikonduktor untuk menghasilkan sinyal listrik yang berubah sesuai dengan suhu lingkungan atau benda yang diukur. Kelebihan dari sensor suhu semikonduktor antara lain adalah ukurannya yang kecil, respon yang cepat terhadap perubahan suhu, dan biaya yang relatif terjangkau. Namun, sensor ini memerlukan kalibrasi secara rutin karena karakteristik resistansinya dapat berubah seiring waktu. Next. Pengukuran tidak langsung infrared thermometer atau inframerah yang merupakan alat untuk mengukur suhu tanpa kontak langsung dengan objek yang diukur. Mereka bekerja dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan mengonversikannya menjadi suhu. Alat ini banyak digunakan dalam industri, kedokteran, dan keperluan sehari-hari karena kemampuannya yang cepat, akurat, dan non-kontak. Infrared thermometer sangat berguna dalam mengukur suhu benda yang sulit dijangkau atau berbahaya jika diukur dengan termometer konvensional. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengukuran langsung atau infrared thermometer. Itu ada cara kerjanya yang itu energi radiasi dari permukaan suatu tubuh itu ditangkap dan diubah menjadi suatu energi listrik, kemudian akan ditampilkan dalam angka-angka digital pada termometer inframerah. Dan juga infrared thermometer ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama itu ada non-kontak, yang kedua itu ada cepat, dan ketiga itu ada aman, keempat itu ada mudah digunakan, dan yang kelima itu dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Namun dari beberapa kelebihan tersebut, infrared thermometer ini mempunyai beberapa kekurangan juga. Yang pertama itu dari keterbatasan jaraknya, yang kedua itu ada pengaruh emisivitasnya, yang ketiga itu dari harganya, dan yang keempat itu keterbatasan dari suatu materialnya, dan pengaruh suhu terhadap lingkungannya juga berpengaruh pada kekurangannya tersebut. Next. Selanjutnya itu ada pemuaian atau expansion. Perubahan umum volume material itu dikarenakan suatu suhu yang berubah, itu maupun meningkat ataupun menurun. Nah, penyebab ini adalah salah satu respon alami dari bahan terhadap suatu perubahan suhu, di mana ketika bahan dipanaskan, atom atau sejenis molekulnya itu mulai bergerak lebih cepat, yang dapat menyebabkan jarak antara mereka itu memperluas, yang ini dapat mengakibatkan perubahan dimensi bahan. Dan adapun sebaliknya,
ketika bahan tersebut didinginkan ataupun suatu molekulnya itu bergerak lebih lambat dan jarak antar mereka itu dapat menyusut dan dapat menyebabkan bahan tersebut menyusut. Dan ekspansi ini adalah fenomena yang penting yang dapat dipahami dalam berbagai bidang, termasuk juga itu konstruksi, teknik mesin, dan ilmu material. Next. Mungkin materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemuaian atau expansion bahan metal dan bimetal. Expansion bahan metal atau logam adalah fenomena di mana logam memperluas atau memperbesar dalam ukuran ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Ini terjadi karena perubahan dalam gerakan atom atau molekul di dalam suatu kristal atom. Ketika logam dipanaskan, atom-atomnya mulai bergerak lebih cepat dan lebih energi. Ini mengakibatkan peningkatan jarak antara atom-atom tersebut karena gaya tolak antar mereka bertambah kuat. Akibatnya, logam mengalami perluasan dalam semua arah, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Sebaliknya, ketika logam didinginkan, atom-atomnya bergerak lebih lambat dan energi kinetiknya berkurang, yang menyebabkan gaya tolak antara atom-atom menjadi lebih lemah dan jarak antara mereka berkurang, menyebabkan logam tersebut menyusut. Perubahan dimensi yang terjadi selama ekspansi logam dapat diukur dengan menggunakan koefisien ekspansi termal, yang merupakan perubahan relatif dalam panjang per unit, panjang per derajat perubahan suhu. Setiap logam memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda, yang berarti mereka akan merespons perubahan suhu dengan tingkat perluasan atau penyusutan yang berbeda pula. Next. Selanjutnya untuk material bimetals adalah struktur yang terdiri dari dua lapisan logam yang berbeda yang dilekatkan bersama. Kedua logam memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda, yang berarti mereka akan bereaksi secara berbeda terhadap perubahan suhu. Ini menyebabkan bimetal melengkung atau membungkuk ketika dipanaskan atau didinginkan. Penggunaan bimetal sangat umum dalam berbagai aplikasi, terutama dalam perangkat kontrol suhu seperti termometer dan saklar suhu. Ekspansi bimetal terjadi karena dua logam yang membentuk bimetal memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda. Ketika bimetal dipanaskan, logam dengan koefisien ekspansi termal yang lebih tinggi akan memperluas lebih banyak daripada logam dengan koefisien ekspansi termal yang lebih rendah, dan menyebabkan perbedaan dalam perubahan dimensi antara kedua logam yang pada akhirnya menyebabkan bimetal membungkuk atau melengkung. Next. Mungkin itu saja kelompok kami yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan atau menyampaikan materi, dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk semuanya yang menonton video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.